Tiga. Sebuah malam yang indah tidak akan sempurna tanpa adanya bulan. Dan sebuah siang yang indah tidak akan sempurna tanpa adanya matahari. Dan salamku tidak akan sempurna tanpa adanya jawaban. Maka dari itu, jawablah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, yang dengannya kita bisa berkumpul di acara yang penuh manfaat ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, bahkan kepada kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, coba kita bayangkan sebentar. Setiap hari kita berbelanja, kita menabung, dan bahkan kita nongki di kafe. Mungkin kelihatannya kayak biasa aja, tapi itu adalah pilihan. Apakah kita menggunakan uang kita sesuai dengan jalan Islam? Apakah kita menggunakan uang kita dengan halal? Atau bahkan masih tercampur dengan yang namanya syubhat? Uang bisa menjadi sumber keberkahan, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah. Nah, disinilah pentingnya kita berpikir peran ekonomi dan keuangan syariah di zaman sekarang. Nama saya Muhammad Zawad Abdul Hadi. Di sini saya akan menyampaikan betapa pentingnya peran ekonomi dan keuangan syariah yang ada di zaman sekarang. Hadirin yang saya hormati, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus pakai ini, sistem ini, ekonomi dan keuangan syariah? Kan yang penting uang bisa dipakai. Jawabannya, dalam Islam, uang bukan cuma alat transaksi, tapi uang adalah amanah. Apakah kita menggunakan uang sesuai dengan jalannya Islam yang insya Allah akan menjadi berkah, atau bahkan kita menggunakannya dengan cara yang salah, terjerat riba, judi, atau bahkan transaksi-transaksi yang itu bisa merugikan dan bisa menjadi dosa. Dan ini bukan sekedar teori. Fakta dari OJK mengedarkan bahwa aset perbankan syariah yang ada di Indonesia mencapai lebih dari 900 triliun. Dan Indonesia masuk ke dalam 10 negara yang mendukung ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia. Nah, apa artinya? Artinya adalah bahwa masyarakat kita semua sudah mulai berpindah kepada sistem syariah. Untuk yang berpikir, apa sih peran syariah? Nah, peran ekonomi syariah itu adalah beberapa yang penting. Yang pertama, membangun ekonomi umat. Ada wakaf, ada zakat, dan bahkan ada infak. Itu bisa jadi jalan buat kita membantu orang yang miskin. Jadi uang tidak cuma berputar di orang-orang yang kaya saja, tetapi kita bisa membantu orang-orang yang lemah dan miskin untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, peran ekonomi syariah adalah menghindari praktik yang merugikan. Syariah melarang yang namanya riba. Karena dengan riba itu bisa merugikan. Yang awalnya miskin semakin susah, yang kaya semakin kaya. Dengan syariah, kita diajarkan untuk saling adil, bekerja sama, bahkan membagi hasil dan yang lainnya. Peran yang ketiga, mendorong gaya hidup halal. Kita berbelanja, melihat stiker halal. Apakah itu cuma stiker? Oh tidak. Stiker itu bukan cuma stiker, tapi itu adalah tanda bahwa produk itu aman untuk tubuh kita dan sehat untuk dikonsumsi. Itulah tandanya. Dan hadirin sekalian, gaya hidup halal itu bukan cuma soal beban, tapi gaya hidup halal itu keren. Banyak anak muda sekarang bangga menggunakan produk halal, investasi halal, bahkan sampai traveling halal. Jadi halal itu bukan cuma soal beban, tapi halal itu bisa menjadi tren yang positif. Apakah ekonomi dan keuangan syariah hanya seputar bank, koperasi, dan lembaga syariah? Tentu tidak.
menerapkan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya sebatas itu. Itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya, saat kita memilih makanan untuk kita makan, saat kita memilih tempat untuk kita menabung, atau bahkan saat kita memilih bekerja. Itu semua adalah bagian dari menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Seperti itu. Dan banyak dari anak-anak Indonesia sekarang mulai berpindah ke sistem syariah. Yang awalnya kita memakai riba, yang awalnya kita memakai untung bunga, dan yang lainnya, kita sekarang mulai pindah ke sistem syariah. Seperti itu. Hadirin sekalian, ketika keputusan-keputusan kecil itu dilakukan dengan terus-menerus, dilakukan kompak oleh muslim di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta orang, maka ekonomi syariah bukan hanya tentang betapa kuatnya ekonomi syariah, tapi ekonomi syariah juga bisa menjadi contoh buat dunia. Hadirin sekalian, mari kita berpikir. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah uang yang kita gunakan sesuai dengan jalannya Islam? Apakah uang yang kita hasilkan itu adalah sumber keberkahan? Atau bisa jadi masalah? Nah, jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Apakah kamu memilih menggunakan uangmu untuk hal-hal yang haram, yang tidak disyariatkan oleh Islam, atau bahkan menggunakannya untuk menjadi sumber kebaikan? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Dan jangan lupa, hidup halal itu bukan cuma sekedar pilihan, tapi soal jalan menuju keberkahan. Terima kasih. Saya Muhammad Jawad Abdul Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.